Oke, halo, selamat malam. Kita sekarang akan buat mock up clear case. Pertama-tama saya masukkan dulu untuk gambar modelnya. Di sini kalau dilihat modelnya ini memegang handphone yang sudah ada casingnya tapi bukan clear case. Kita akan ganti handphone ini menjadi casingnya menjadi clear case. Oke, yang pertama saya coba resize dulu untuk gambarnya karena ini saya ambil dari Google, jadi gambarnya itu resolusinya kurang. Saya bikin resolusinya menjadi 150 dpi biar lebih enak dipandang mata. Kemudian kita akan nggak perlu dihilangkan handphonenya, kita hanya perlu mengcopy dari tangannya itu. Nanti tangannya kita akan taruh di layer paling atas. Backup dulu gambarnya. Ini menjadi hal wajib bagi saya untuk membackup gambar. Oke, seperti biasa selection tool yang saya pakai itu adalah memakai pen tool. Ini tool favorit bagi semua umat kayaknya. Jadi pembahasan pen tool kita akan lakukan pembahasan di lain kesempatan. Cara penggunaan pen tool dan kontrol-kontrolnya pen tool. Ini di belakang lagi ada orang bercengkrama, jadi abaikan saja dulu, konsentrasi saja di sini. Jadi bagian luar ngasal saja ya, jadi yang perlu diseleksi rapih itu yang nyentuh casing. Untuk feed radiusnya antara 1-0 itu juga nggak masalah. Dan tangan ini kita akan masking, jadi yang yang kita seleksi itu adalah tangannya. Oke, gambar berikutnya di backup lagi sehingga gambar yang satunya lagi itu untuk background. Kemudian kita masukkan untuk clear cache-nya. Clear cache-nya ini juga saya ambil dari Google, jadi resolusinya tahu sendiri kalau dari Google. Kemudian yang berikutnya kita masukkan gambar untuk model HP-nya biar masuk di casingnya. Jadi casingnya ini usahakan sama dengan memang modelnya untuk HP-nya itu sendiri gitu. Kalau iPhone ya iPhone, Samsung ya Samsung. Nah, handphone yang tadi kita akan replace dengan handphone yang ini. Caranya lagi-lagi kita pakai pen tool. Ini kalau yang belum tahu pen tool ini sebenarnya sangat mudah ya. Asalkan tipsnya itu jangan pakai mouse tapi pakai tablet, apa tuh namanya tuh, pakai pen tablet, jadi bukan mouse. Nah, kalau sudah kita Ctrl J, jadi diekstrak untuk gambar handphonenya itu sendiri. Dari hasil ekstraknya itu kita masukkan, kita drag and drop saja ke gambar utama. Dengan Ctrl T kita akan resize. Kita akan resize dan
kita transform. Sorry, di sini harus, biar nggak rusak, aku jadi smart object dulu aja. Jadi kalau smart object nanti mau di resize, mau dibalikin lagi gambarnya itu nggak akan rusak. Apa bedanya smart object dan raster size? Nah, kalau smart object ini kalau sudah diperkecil terus kemudian mau dibesarin lagi, itu dia nggak akan merusak gambar, resolusinya masih akan tetap. Jadi itulah kegunaan smart object yang pertama. Kemudian smart object itu juga bisa diganti tanpa merubah posisi gambar. Caranya itu ada di sini nanti di belakang ya. Oke. Lah ini ngapain aku bikin kayak gini ya? Mendingan langsung putar saja. Sorry itu tadi ada miss apa namanya, Miss Universe kali. Usahakan untuk handphonenya itu sendiri menutupi seluruh handphone aslinya yang dipegang. Untuk point by point, untuk setiap titik meresize itu sambil tekan tahan kontrol CTRL. Kalau itu akan menggeser satu poin, jadi ini nggak akan merubah poin-poin yang lainnya, nggak akan merubah sudut yang lainnya. Jadi kalau sekiranya udah oke, kayaknya sebelah sini kita perlu resize sedikit. Oke lah ya. Alah, kebablasan. Oke, segini. Kita klik oke. Nah, ini masih seperti ada gambar tempel, tapi itu nanti dulu. Ntar ini saya juga lagi sambil mikir-mikir soalnya. Yang kedua adalah kita ekstrak, untuk kita tempel clear cache-nya. Clear cache di sini karena backgroundnya dia putih, ini sebenarnya gampang. Kita pakai magic wand, tinggal klik bagian putih, kemudian bagian kamera yang lubang. Bagian tengahnya nggak usah, karena ini bagian tengahnya itu bagian casingnya sendiri. Kemudian Ctrl Shift I untuk inverse selection, terus kemudian Ctrl J untuk mengekstrak gambarnya. Kalau sudah terseleksi seperti ini, kayak tadi, kita geser, tahan dan geser, masukkan ke lembar kerja yang pertama. Kemudian sama seperti handphone yang pertama tadi, kita convert dulu ke smart object biar gambarnya nggak rusak. Kemudian Ctrl T untuk meresize gambarnya. Usahakan casingnya ini melebihi dari handphonenya itu sendiri. Pakai tahan kontrol sambil digeser point by point. Lihat di bagian kameranya belum bisa ini. Malah nggak kelihatan.
Untuk blending ini ada screen dan multiply. Screen itu dia akan memperjelas warna putih, kalau multiply itu akan memperjelas warna hitam dan menghilangkan warna putih. Jadi screen dan multiply ini saling bertolak belakang. Biar kelihatan kayaknya diinin dulu aja, kemudian biar bisa enak untuk ininya, untuk apa namanya, meresize nya. Ini usahakan casingnya itu senatural mungkin, maksudnya gini, nempelnya itu agar bisa ya selayaknya casing kayak gimana sih, nggak mungkin terlalu jauh, nggak mungkin terlalu rapat. Biar kelihatannya itu casingnya itu pas gitu. Oke, kalau sudah, kita bikin multiply dulu. Nah, kalau multiply ini bagian putihnya hilang, tapi kalau screen itu bagian putihnya akan kelihatan lebih nyata. Dibikin normal dengan opacity yang diturunkan kayaknya oke juga. Nanti file PSD nya bisa kalian download di link deskripsi. Jadi kalau kalian males buat nonton video tutorial ini, kalian bisa langsung download saja di link deskripsi. Kemudian untuk warna dari casing itu sendiri, kita bikin satu layer, bikin rectangle dengan warnanya terserah yang kalian akan bikin. Misal casing ini nanti warnanya adalah biru, nah jadi nanti casingnya itu warnanya seperti itu. Nanti bisa diganti, tahan dan tekan kontrol kemudian klik kiri untuk memblok warna itu. Ini mainin aja di blendingnya. Bisa dites pergantian warna, mungkin saya akan bikin warna bening. Kalau warna bening berarti jadi warna putih, atau mungkin bikin warna merah, warna hitam, warna abu-abu. Nah, ini adalah warna casingnya nanti. Ini sambil belajar aja ya. Jadi kalau seandainya ada langkah-langkah yang sekiranya ada yang lebih apa namanya, lebih efektif, kalian bisa sampaikan di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan, sampaikan saja di kolom komentar. Nah, untuk membuat lebih real dari tangannya itu, sekarang
kita akan bikin bayangannya ya harusnya ada di casingnya. Kayaknya bikin layer baru. Kita bikin bayangan di bagian casingnya. Tinggal dikuas aja dengan warna hitam. Oke, kita ganti yang ini, namanya jadi warna casing. Kalau kalian mau rubah-rubah warna, ada di warna casing. Kemudian ini kita rubah nama menjadi casing, clear case. Ini kita rubah namanya menjadi iPhone. Ya, kalau sudah, kita akan bikin gambarnya yang akan ditempel di casingnya. Karena clear case ini tidak seluruhnya di print, maka nanti kita akan bikin seleksi itu hanya di bagian dalamnya saja. Ini kita bikin garis bantu dulu. Garis bantunya sewajarnya saja. Kalau sudah jadi garis bantunya, kita bikin rectangle di area garis bantu. Warnanya terserah mau warna apa. Di sini kayaknya saya bikin warna biru aja, udah nggak apa-apa. Yang penting warnanya itu ketahuan kalau itu adalah rectangle. Kalau sudah, rectangle-nya bisa dihilangin, tinggal digeser aja keluar. Rectangle-nya, garis bantunya, maksudnya garis bantunya. Kemudian kita akan membuat seleksi di bagian dalam casing, jadi di bagian yang akan di print nantinya.
Untuk seleksinya di bagian tangannya ini diabaikan, itu ada tangan kayaknya belang, nanti diperbaiki aja. Ini videonya agak panjang ya, karena Clearcast ini untuk mockupnya itu nggak sesederhana punyanya Hardcase. Kalau Hardcase kita hanya seleksi di bagian luarnya, kalau ini di bagian dalamnya, dan ada berbagai seleksi. Oke, kalau sudah kita bikin selection, jangan lupa new selection, kemudian kita bikin pad lagi di bagian kameranya, kita bikin seleksi lagi nanti di bagian kameranya, agar kameranya nanti itu enggak tertutupi oleh warna biru itu sendiri gitu. Nggak mungkin kan di print di kameranya nanti nggak kelihatan kameranya. Kita make selection, subtract from selection. Oke, kalau sudah, kita punya dua seleksi, seleksi luar dan seleksi dalam. Kemudian kita simpan dulu seleksi ini, desain, namanya terserah mau kasih nama apa, kita simpan dulu. Kemudian kita balik lagi ke bagian rectangle-nya. Ya, apa ini harusnya udahlah. Oke, yang paling atas itu ada tangannya. Kita perbaiki yang ini. Cara perbaikinya, kita balik ke sorot ke bagian gambar tangan yang belum diapa-apain, kemudian kita seleksi di bagian yang rusak. Kemudian kita copy paste, Ctrl J. Kita sudah mendapatkan ekstrak tangan yang bagian yang rusak. Kita tarik aja ke paling atas. Untuk memudahkan, kita bikin saja folder, satu folder untuk bagian tangan, kita kasih nama tangan. Biar gampang nanti kita lihat-lihatnya. Oke, kalau sudah, kita balikan lagi rectangle-nya. Kalau sudah kita balikan rectangle-nya, kita bikin apa ya, kayaknya kasih normal aja lah. Kalau kita bikin multiply nggak enak.
Iya, tapi tak lupa aku kudu muksong ini, aku kudu muksong lapangan. Betul, aku bisa ngeliat gambar dari mana aku sih kadang biar waktu aku harus foto komputer, ada komputer, tapi telepon. Iya. Oke, sebelumnya kita rubah rectangle ini menjadi smart object. Kalau jadi smart object, biar kelihatan itu opacity-nya kita kurangin, jadi biar kelihatan. Nah, usahakan smart object yang ini itu menutupi di bagian warna putih, seenggaknya warna putihnya tertutup, biar amannya casingnya yang ditutup. Kita klik OK, kita balikin lagi opacity-nya, kemudian masih di bagian smart object yang ini panggil lagi seleksi yang tadi kita simpan dengan cara load selection, kemudian pilih design dan klik OK. Maka seleksi yang tadi terpanggil lagi dan bikin masking. Nah, sudah jadi warna putih. Ini tuh bagian apanya ya? Itu tuh aku bikin apa sih tadi? Untuk HP. Oh, itu clear cache-nya. Bagian warnanya saja yang diturunkan opacity-nya. Sebenarnya Photoshop ini yang intinya itu adalah logika dan kreativitas kita saja. Semakin banyak kita pegang Photoshop, semakin banyak pula semakin insting kita akan semakin main. Ini jadi bayangannya itu nggak kelihatan lagi di sini. Nah, gimana kalau kita bikin saja bayangannya itu berada di bawahnya tangan persis, tapi di atasnya gambar. Caranya kita dibikin satu layer lagi kosong, kemudian bikin kuas di layer itu warna hitam. Hiraukan saja pekat warna hitamnya, nanti diganti. Oke, kalau sudah, opacity-nya saja yang diturunkan. Nah, sudah jadi bayangan. Tutup lagi foldernya. Kemudian di bagian warna birunya yang akan kita bikin gambar print tadi, kita blending. Dibikin sedikit emboss, jadi sedikit saja timbul, karena kalau gambar yang
ada di clear cache itu akan sedikit timbul berbeda dengan yang ada di hard cache. Proses cetaknya pun berbeda. Kalau proses cetak di hard cache itu memakai proses sublimasi. Jadi gambarnya itu dari kertas kemudian ditempel di bagian hard cache. Tapi kalau clear cache dan soft cache, semuanya bentuk soft cache itu di print, bener-bener menggunakan mesin printer. Selain emboss, bikin juga efek shadownya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, karena clear cache ini dia akan menghasilkan pada print-printannya nanti itu akan menghasilkan shadow yang jatuh di bagian handphonenya. Kan pasti ada jarak antara gambar dan handphonenya, jaraknya ya seberapa tebal clear cache-nya itu sendiri. Nanti tutorial bagian-bagian ininya, cara cetak-cetaknya untuk casing mungkin bisa dibuat atau mungkin bisa dicari di YouTube, ada banyak kok. Nah, saatnya kita tempelkan gambarnya pada smart object. Kalau mau mengganti gambar tinggal klik 2 kali, klik kanan 2 kali, maka akan muncul ke lembar kerja baru, dimana itu adalah gambar yang akan ditempel di clear cache-nya itu sendiri. Hilangin aja backgroundnya, karena keuntungan dari clear cache ini adalah kamu bisa menempelkan gambar tanpa background, jadi lebih bagus lah, lebih ciamik. Ini bikin video kayak gini pegel juga loh. Ini bikin casing kayak gini sebenarnya kalau untuk hard cache bisa 15 menit selesai, tapi kalau untuk clear cache ini karena harus merubah model HP, harus menempelkan casingnya itu, jadi paling cepatnya itu bisa 20-30 menit. Agar lebih rapi di Refine Edge, paling amannya itu di Smooth 2, Feather 2, outputnya sebagai selection, kemudian kita masking. Nah, kalau sudah di masking, backgroundnya akan hilang. Kalau sudah seperti ini, tinggal ditutup saja, di close, kemudian klik yes. Sudah jadi. Kalau ada kurang-kurang, jangan diedit di sini. Kalau ada, misal ada garis di bagian atas dan bawah ini, jangan diedit di sini, tapi caranya itu nanti deh. Ini blendingnya kayaknya ada yang kurang. Bagian bayangannya kayaknya nggak sinkron dengan bagian tangannya. Oke, kalau kayak gini lebih oke ya. Nah, bagian gambarnya itu tadi klik 2 kali saja gambarnya, kemudian mau diperbaiki yang bagian-bagian ada garisnya tadi, ini nggak bisa di erase dengan eraser. Caranya adalah klik pada bagian masking, kemudian pakai kuas. Bagian ini kita diganti jadi warna hitam.
belum warna hitam. Klik pada bagian masking, kemudian ganti jadi warna hitam, tinggal dikuas saja, maka bagian seleksinya akan bagian gambarnya akan hilang. Perbedaannya kalau warna hitam itu menghilangkan gambar, kalau warna putih itu akan menambahkan gambar. Iyalah, klik yes, maka balik lagi, boom, selesai. Itu tadi caranya membuat membuat mockup clear case handphone. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Komen juga dipersilahkan, tapi jangan komen yang macam-macam. Mockupnya seperti biasa ada di linknya saya taruh di bagian deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.